Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Anggi Wahyuda. Salam sahabat. Oke, buat teman-temanku semua, bos-bosku semua, di video kali ini aku nggak bakal ngeprank atau bikin sosial eksperimen. Tapi di video kali ini aku bakal melanjutkan ceritaku di video kemarin tentang kenapa aku bisa diamputasi. Nah, tapi sebelum aku melanjutkan ceritaku, aku harap buat kalian semua yang belum subscribe YouTube aku harap kalian subscribe dulu YouTube aku, teman-teman semua. Karena subscribe itu gratis dan berpahala jika kalian berniat membantu. Oke, teman-teman, udah. Oke, aku lanjut aja ceritanya. Tapi sebelum aku lanjut ceritanya, aku bakal flashback dulu ke video pertama. Dan aku nanti juga bakal menjawab pertanyaan kalian ya seputar, karena kemarin banyak sih yang nanya di DM, di kolom komentar, bahkan WhatsApp aku, dan pertanyaannya itu rata-rata yang paling banyak itu, "Bang, kayak mana sih perasaan abang waktu tahu abang mau diamputasi?" Terus ada juga yang nanya, "Bang, kayak mana sih rasanya diamputasi?" Aneh kali ini. Nah, di video kali ini aku bakal jawab, dan nanti di akhir aku bakal cerita bagaimana cara aku bangkit. Nah, aku flashback dulu di video sebelumnya. Aku seperti ini karena aku korban kecelakaan, teman-teman semua. Aku kayak gini karena aku korban kecelakaan, aku ditabrak sama Tamiya. Enggak ya, teman-teman. Aku tabrak sama truk tangki. Tapi walaupun aku kecelakaan, tapi kaki aku diamputasi itu bukan murni karena kecelakaan, tapi karena infeksi. Karena waktu kecelakaan itu aku terlempar ke parit. Kan kaki itu luka tuh karena kecelakaan, jadi terlempar ke parit yang jelas parit itu banyak bakteri. Jadi luka terkena bakteri itu kan pasti bisa menyebabkan infeksi. Apalagi pertolongan pertamanya atau pengobatannya itu nggak higienis, jadi mendorong untuk infeksi itu, teman-teman. Aku juga bakal jawab pertanyaan yang pertama ya, teman-teman. Bagaimana sih perasaan abang waktu dengar kabar abang mau diamputasi? Ya, perasaan aku sih ya shock gitu, teman-teman, sedih gitu, kaget gitu. Karena ya gimana gitu, kalian yang awalnya sehat, awalnya utuh, tiba-tiba dengar kabar bahwasannya kaki kalian mau diamputasi, itu kan kayak wah gitu, terkejut gitu kan, teman-teman. Ya itulah yang aku rasakan, teman-teman. Ya sedih kali gitu, teman-teman. Karena ya ketika aku diamputasi, aku akan menghadapi kehidupan ini dengan keadaan beda sendiri gitu, teman-teman. Ya kalian sih coba berpikir gimana ya? Kalian coba bayangkan bagaimana hidup beda sendiri di keadaan sosial yang rata-rata itu sama. Misalnya nih kalian pakai baju hitam, tapi di rata-rata sekeliling kalian itu baju putih. Pasti kalian kan merasa kayak minder gitu, beda. Nah, itu yang paling takut aku rasakan. Aku takut, ya tahulah kalian sih, orang Indonesia rata-rata tuh mentalnya pembuli gitu. Suka melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, jadi itu aku takut lah dibully gitu, teman-teman. Tapi ya kembali lagi, teman-teman, aku dihadapkan sama dua pilihan yang sangat berat gitu. Yang pertama, aku meninggal dalam keadaan utuh, dan kedua, aku melanjutkan hidup dengan keadaan tidak utuh. Itu kan pilihan yang berat, teman-teman. Tapi ya kembali lagi, teman-teman, ya sedih sih gitu, teman-teman. Tapi kan aku juga punya pertimbangan, punya pemikiran positif juga, teman-teman. Aku walaupun berpikir hidup itu bakal berat, aku menjalani dalam keadaan tidak utuh, tapi ya aku tetap harus berpikir positif gitu kan, teman-teman. Karena ya sama sih, kehidupan ini sama seperti kayak sekolah sih ibaratnya. Ketika kita diberi ujian, kita bisa menyelesaikannya, kita bakal naik kelas. Ya sama seperti ujian yang aku hadapi. Ketika aku bisa menyelesaikan ujianku di dunia ini, ya berarti aku bakal naik level dari ujian yang dari tingkatan sebelumnya gitu. Apalagi yang aku hadapi satu lagi ini meninggal gitu, teman-teman. Siapa sih yang nggak takut? Apalagi ya mama aku tuh, orang tua aku tuh nangis aja gitu waktu
aku dengar kabar aku bakal meninggal kalau nggak diamputasi. Ya di situ aku kayak mikir, ya udah sih, orang tuaku aja yang biayakan aku dari kecil, ngasih makan aku dari kecil, yang belum pernah aku bales sama sekali dengan setimpal, dia aja masih mengharapkan aku hidup. Kenapa aku yang jelas-jelas hidup cuman dari bantuan mereka, dari uluran tangan mereka, dari kasih sayang mereka, masa aku nggak mau melanjutkan hidup dengan takut punya kondisi beda sendiri. Dan apalagi teman-teman, aku pikir seperti ini, kalau aku menyerah, aku meninggal, ya aku nggak ada kesempatan untuk membahagiakan orang tuaku. Tapi kalau aku mau diamputasi, walaupun dengan keadaan tidak utuh, aku masih punya kesempatan untuk bisa membahagiakan orang tuaku. Ya walaupun sulit, tapi ya yang namanya sulit tuh nggak ada kalau kita nggak nyoba gitu. Dan pertanyaan kedua, ada yang jawab, bang kayak mana sih rasanya diamputasi ya? Aneh sih, tapi ya bakal aku jawab sih teman-teman. Rasanya diamputasi itu nggak ada. Karena ya namanya operasi kan bakal dibius. Cuman setelah diamputasi itu baru terasa. Tapi kemarin aku jujur aja nggak ada ngerasakan sakitnya, karena setelah aku diamputasi aku dibawa ke ruangan yang aku lupa nama ruangannya itu apa, tapi ruangannya itu dingin kali teman-teman. Aku diletak ruangan itu sekitar 9 sampai 10 jam gitu, ruangan pemulihan. Jadi kalau secara fisik aku nggak merasakan sakit, tapi secara batin ya pasti ada penolakan gitu. Ya siapa sih pengen mau hidup beda di keadaan sosial yang suka bully seperti ini? Apalagi aku harus kehilangan cita-citaku, aku harus kehilangan hobi aku, cita-cita aku pengen jadi tentara, polisi atau pelayaran, dan hobi aku tuh balap sepeda dan futsal. Ya udah selesai lah. Dan ada juga yang nanya, bang bagaimana sih titik balik bangkit abang? Nah, kalau titik balik aku bangkit itu ada 3 faktor teman-teman. Faktor yang pertama itu karena kesadaran diri, faktor yang kedua itu karena orang tua, dan faktor ketiga itu karena dendam. Ya mungkin menurut kalian dendam itu nggak penting-penting kali sih. Menurut kalian dendam itu apa sih? Kenapa mesti dendam? Tapi menurut aku, dendam itu adalah salah satu semangat kita untuk menjadi lebih baik, untuk membuktikan pada orang yang meremehkan kita. Menurut aku. Yang pertama tuh aku bilang tuh kesadaran. Kenapa aku bilang kesadaran? Karena waktu kecelakaan itu aku ada sekitar 2 tahun. Aku nggak berani keluar rumah. Aku ya cuman berdiam diri aja sih di rumah, kayak ya sekolah aja aku cuman berani di dalam kelas doang gitu. Bahkan pergi sekolah sama pulang sekolah itu aku diantar jemput, dan diantar jemputnya itu bukan di gerbang sekolah tapi di depan kelas aku, saking aku minder dan malunya. Dan selama 2 tahun itu kehidupanku tuh lebih banyak di rumah gitu, kayak ya pergi sekolah, pulang sekolah aku di rumah tidur, dan besok pagi aku seperti itu lagi, sekolah, sore balik ke rumah tidur, gitu-gitu aja teman-teman. Sampai akhirnya aku tersadar gitu, mau sampai kapan aku gini-gini aja gitu. Karena ya dunia semakin berputar, umur semakin tua, zaman semakin maju. Kalau aku terus berdiam diri, ya aku bakal hancur, ya aku bakal tertinggal. Nah aku mikirnya di situ teman-teman. Ya karena gini teman-teman, kenapa aku masih bilang umur? Karena gini, ya kita nggak tahu gitu kan umur kita tuh bakal sampai berapa, dan umur orang tua kita nggak tahu bakal sampai kapan. Ya gini, simpelnya gini aja teman-teman, secara logika umur orang tua kita tuh pasti bakal lebih duluan daripada kita. Nah di situ aku mikir teman-teman, kalau aku terus bergantung pada orang tuaku, gantung pada keluargaku, ketika orang tuaku diambil, aku bakal jadi apa? Ya aku bakal nggak punya siapa-siapa, dan bahkan aku nggak bisa ngapa-ngapain. Nah aku berpikirnya di situ teman-teman. Maka dari itu ya selagi aku bisa, walaupun dengan keadaan kayak gini, aku harus bangkit teman-teman. Udah cukup 2 tahun aku di rumah terus.
Dan faktor orang tua, ya siapa sih yang nggak pengen bahagiakan orang tua? Semua orang juga pengen bahagiakan orang tuanya. Nah, aku juga kemarin tuh seperti itu. Ya kalau aku terus bergantung sama orang tua aku mau sampai kapan? Mau sampai kapan aku nggak bahagiakan orang tua aku? Aku harus bisa bahagiakan orang tua aku walaupun keadaan aku seperti ini. Dan di situ aku ya benar-benar berpikir lah matang, aku harus ngapain, tindakan apa yang harus aku lakuin gitu. Pokoknya ya faktor orang tua itu sih yang paling mendorong kali sih teman-teman. Ya karena kita nggak tahu kan umur orang tua sampai kapan, ya kalau kita terus bergantung ya mereka pergi ya kita nggak tahu bakal ngapa-ngapain. Maka dari itu selagi kita bisa mandiri ya kita lakukan aja langsung mandiri teman-teman. Cuman ya kemarin tuh aku terbatas karena minder, aku malu gitu. Karena ya siapa sih yang nggak malu punya keadaan beda sendiri gitu teman-teman. Ya kita aja punya, misalnya kita pakai baju hitam di kalangan baju putih sendiri, kita pakai baju hitam sendiri kalangan orang baju putih, kita bakal minder gitu, kita bakal malu, kita kayak ih aku kok pakai baju gini ya sama seperti aku kok kayak gini ya gitu teman-teman. Nah faktor ketiga ini faktor yang menurut aku paling menyakitkan teman-teman, yaitu dendam. Nah aku dendam sama, ya nggak dendam sih, tapi ya aku pernah disepelekan sama wanita teman-teman. Sama ya buat yang nonton stand up aku di Suca 4 Indosiar pasti tahu sih cerita cintaku itu seperti apa. Nah disitulah teman-teman aku bakal buktikan kalau aku tuh bisa. Dan aku bakal buktikan manusia itu yang dipandang tuh bukan fisiknya, tapi apa yang ada di dalamnya, baik itu kemampuannya maupun kebaikannya. Dan 3 faktor itu sih teman-teman yang paling mendorong aku untuk bangkit teman-teman. Dan cara yang aku lakukan untuk bangkit itu ya aku sih benar-benar observatif gitu, aku benar-benar mikirkan apa yang harus aku lakuin gitu. Aku sempat berpikir ya aku karena aku di lingkungan madrasah, aku tamatan sanawiyah, aku tamatan aliyah, aku pikir aku pengen jadi ustadz nih gini-gini, tapi ya aku sadar gitu sama akhlakku ya ya bisa kalian lihat lah prank-prank aku seperti apa ya, aku sadar sama akhlak gitu, aku minder gitu. Ya bukan banggakan diri punya ilmu atau apa sih, tapi ya gimana sih ya, aku rasa untuk diriku sendiri aja aku masih belum mampu, kenapa aku berpikir seperti itu ya, maksudnya ya aku minder lah kalau aku untuk jadi ustadz seperti itu. Nah aku kembali lagi mencari lagi ke gimana kalau aku unggul di pelajaran, tapi aku sadar gitu teman-teman, ya aku nggak pinter. Jadi ya tapi walaupun aku nggak pinter, walaupun aku ya kalah di berbagai bidang ya, tapi aku nggak nyerah teman-teman, aku tetap observatif lagi apa yang bakal aku lakukan, apa yang harus bisa aku lakukan. Nah sampai satu saat aku terus observatif, aku terus mencari, ada kejadian di mana hobi aku tuh ada lomba gitu tuh. Aku hobi ngelucu atau bicara gitu teman-teman. Jadi ada suatu saat gitu salah satu komunitas di Binjai, stand up Indo Binjai, stand up komedi itu ngadakan lomba teman-teman, dan mereka bagi brosur ke sekolah-sekolah. Dan teman aku itu melihat brosur itu di mading. Dan dia bilang ke aku, "Gi, kok kan dulu suka stand up, kenapa nggak nyoba stand up?" Dan di situ aku nyoba juga teman-teman. Banyak lah, bahkan aku dulu sempat pikir aku jadi atlet renang teman-teman. Aku bisa renang walaupun keadaan aku seperti ini. Tapi aku sadar di kota aku itu kurang memadai lah untuk orang-orang difabel seperti aku. Dari situ aku kenal stand up komedi teman-teman. Aku nyoba stand up komedi, dan alhamdulillah teman-teman di situ aku langsung berhasil teman-teman. Itu tuh pertama kali aku lomba, dan alhamdulillah pertama kali lomba itu aku juara teman-teman. Situ aku merasa kayaknya stand up komedi nih jalanku. Dan situ aku dalami benar-benar stand up komedi teman-teman. Tapi walaupun seperti itu, perjuangan aku di stand up komedi itu juga berat teman-teman. Rumahku sama kota Binjai itu sekitar 15 km. Ya 15 km menurut kalian nggak terlalu jauh, tapi aku tuh melewati perkebunan.
jalan jelek. Jadi ya benar-benar berjuang lah aku teman-teman. Dan di situ aku jumpa stand up comedy teman-teman. Dari situ aku benar-benar mendalami. Setiap malam aku menulis, setiap malam aku membangun keresahan. Dan menurut aku stand up comedy itu benar-benar cocok sama aku, karena stand up comedy itu kan adalah seni melucukan keresahan diri sendiri. Ya udah, di situ aku bahas tentang diriku dan mereka tertawa, dan di situ aku sadar kekuranganku. Di stand up comedy itu diapresiasi. Dan di situ aku bahas dan gara-gara stand up comedy, di situ aku udah mulai nggak malu lagi. Di situ aku mulai bangkit, dan di situ aku sadar kenapa dulu aku malu dan sekarang aku nggak malu. Ternyata kenapa kita malu? Malu itu ada untuk orang-orang yang tidak memiliki kemampuan. Karena kalau kita memiliki kemampuan, pasti kita lebih pede gitu. Kenapa gue udah dibilang gitu? Ya contohnya seperti kayak sekolah lah. Misalnya kita unggul di pelajaran bahasa Indonesia. Ketika guru bahasa Indonesia itu hadir ke kelas dan akan mengajar, pasti kita lebih pede gitu teman-teman. Kita kayak lebih semangat. Karena apa? Karena kita unggul di pelajaran itu. Nah sama seperti hidup. Kalau kita nggak punya satu kemampuan, kita nggak ada unggul di satu kemampuan, ya kita untuk menjalani hidup pasti malu. Tapi kalau kita punya kemampuan, kita pasti lebih pede. Nah dan di situ juga aku pengen buktikan sama orang-orang yang nyepelekan aku bahwasannya walaupun aku punya keadaan seperti ini, aku juga bisa bangkit. Aku juga bisa punya kemampuan, aku juga bisa sukses, teman-teman. Aku terus mendalami dan alhamdulillah sekitar 6 bulan tuh aku mendalami stand up comedy, aku lolos di Suca 4 Indosiar, dan disitulah mulai titik bangkit aku teman-teman. Nah tapi memang teman-teman, halangan di publish seperti aku itu sebenarnya adalah memang cacian orang teman-teman. Tapi ya kita ya tutup kuping aja teman-teman, kita sering sepelekan orang teman-teman. Contohnya ya bahkan aku ya bolak-balik pacaran ya putus juga gara-gara nggak direstui juga, ya itu juga salah satu hal yang disepelekan teman-teman. Tapi ya aku nggak nyerah teman-teman. Walau bilang seperti itu ya aku nggak masalah, karena menurut aku manusia itu sebenarnya manusia yang dipandang itu bukan fisiknya, tapi kemampuan apa yang ada di dalamnya. Dan kalau dia memang memandang seorang cuma dari fisiknya, ya bagaimana bisa dia mencintai Tuhan yang sama sekali dia tidak tahu bentuk dan wujudnya seperti apa. Dan itulah titik awal aku bangkit teman-teman. Dan setelah Suca 4 Indosiar ya aku beralih ke YouTube teman-teman. Aku ya kuliah, aku ya tetap menjalani hidup seperti biasa teman-teman. Ya mungkin itu aja sih teman-teman. Aku bingung ini mau cerita apa lagi, karena ya kalau aku jujur aja ini cuma cerita-cerita. Aku cerita ya cuma sekedar cerita aja, nggak ada aku konsep sama sekali. Nah aku di akhir video ini aku mau ngasih pesan sama kalian teman-teman. Buat orang yang selalu menyepelekan orang lain, aku cuma mau bilang, Tuhan itu memberi rezeki kepada manusia bukan kepada siapa yang paling sempurna, tapi kepada siapa yang paling mau berusaha. Karena sesempurna-sempurnanya kita, sekaya-kayanya kita, kalau kita tidak berusaha, harta bakal habis. Ya kita bakal seperti itu aja. Tapi kalau walaupun keadaan kita buruk, walaupun keadaan kita punya kekurangan, tapi kalau kita masih punya usaha, kita masih mau berusaha, ya pasti hidup kita akan berubah, karena roda pasti berputar. Mungkin ya itu aja teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton, dan sekali lagi aku harapkan kepada teman-teman semua yang belum subscribe, aku harap subscribe YouTube aku. Dan buat teman-teman semua, kalau kalian pengen bikin aku video seperti ini, bakal aku buat, dan kalian tulis aja di kolom komentar di bawah hal apa yang bakal aku bahas. Dan kalau kalian mau nanya, tulis di kolom komentar di bawah pertanyaan kalian, nanti bakal aku jawab pertanyaannya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap teman-teman.